Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang PPG dalam jabatan 2025. Jadi di tahun itu saya mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi di sini yang harus dilakukan itu ada mempelajari modul. Jadi pembelajaran secara online ini ada 3 materi yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu pembelajaran mendalam dan assessment, yang kedua ada pembelajaran sosial emosional, yang ketiga ada filosofi pendidikan dan penilaian nilai. Di dalam pembelajaran mendalam assessment ada beberapa topik yang harus kita pelajari lagi. Di sini ada 4 topik. Nantinya kita memilih satu topik untuk kita buat jurnalnya. Nanti saya share jurnal yang saya buat. Saya di sini memilih yang UBD, yaitu Understanding by Design. Di dalamnya juga ada materi-materi dan latihan soal yang harus kita pelajari dan kita kerjakan. Terus di sini di bagian pengayaan itu ada materi yang berupa PDF yang bisa kita pelajari juga. Jadi rangkuman dari bab yang lagi kita pelajari. Terus yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada 4 sub materi lagi. Di sini saya memilih school well-being. Nah, jadi di dalamnya ada materi sub materi yang harus kita pelajari dan kita kerjakan latihan soal-soalnya. Terus kita buat jurnalnya sesuai yang sudah kita dapatkan setelah mempelajari file yang ada. Terus yang ketiga ada filosofi pendidikan dan penilaian pendidikan. Nah, di sini ada 3 sub, ada filsafat Pancasila, ada makna, ada kode etik. Nah, di sini saya mengambil kode etik. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Jadi saya mengambil itu untuk tugas jurnal pembelajaran. Jadi jurnal yang kita buat itu dari submateri yang kita pilih di antara 3 ini. Nah, berarti ada 3 jurnal yang saya kerjakan. Yang pertama di pembelajaran mendalam, yang kedua di pembelajaran sosial emosional, yang ketiga di filosofi pendidikan. Saya akan share dari yang pertama itu tentang pembelajaran mendalam dan assessment. Nah, di sini saya mengambil subtopik tentang UBD Understanding by Design pada pembelajarannya. Nah, di sini saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama ada aksi nyata bagaimana UBD membantu guru. Di sini saya memasukkan yang pertama ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini. Saya menuliskan materi yang saya dapatkan dari subtopik ini. Terus yang kedua, perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan. Jadi buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran. Jadi saya memasukkan langkah perencanaan pembelajaran UBD dengan bantuan Canva. Terus langkah pembelajarannya saya jelaskan dan saya memasukkan rancangan pembelajaran. Di sini saya memasukkan rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip UBD. Dari identitas modulnya, ada komponen intinya. Terus saya memasukkan tentang ada lampirannya. Jadi di sini lampirannya saya memasukkan lembar observasi, LKPD, instrumen penilaian, dan pedoman penilaiannya. Berikut LKPD yang saya buat. Terus di terakhir biasanya ada refleksi dari materi yang sudah saya terapkan. Terus ada umpan balik rekan sejawat. Di sini saya meminta 3 teman saya untuk membantu mengoreksi lembar yang sudah saya buat. Terus ada dokumentasi saat pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Di sini saya mengambil school well-being.
Nah, jadi aksi nyatanya bagaimana lingkungan, kondisi emosi, dan kepribadian mempengaruhi school well-being. Bagaimana Anda mengelola emosi supaya berpengaruh positif dan lingkungan pembelajaran Anda. Nah, jadi saya menuliskan materi yang saya pahami. Secara ringkasnya, untuk gambar ini saya dapatkan dari Google. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Nah, di sini saya memasukkan hal yang saya bisa terapkan. Terus ada pengalaman bermakna yang saya terapkan di sekolah saya. Terus ada refleksi. Terus nantinya ada umpan balik rekan sejawat. Di sini saya mengambil 3. Terus di sini saya memberikan lampiran beberapa foto kegiatan di sekolah. Jurnal ketiga yaitu tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Jadi kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nah, jadi di sini saya mengambil kode etik guru. Yang pertama yaitu media promosi, audio atau visual, apa saja yang digunakan untuk mempromosikan kepada lingkup kerja Bapak Ibu. Mengapa memilih media tersebut? Nah, di sini saya menggunakan visual infografis visual kode etik. Saya membuatnya lewat Canva dengan bantuan beberapa template dan tulisan yang saya buat sendiri. Terus materi-materi yang saya pahami, yang saya terapkan. Terus bagaimana konten promosi menyampaikan pesan utama. Terus yang selanjutnya ada refleksinya. Yang selanjutnya ada umpan sejawat. Nah, jadi di sini saya di umpan sejawat saya memasukkan 3 teman saya. Begitu video yang bisa saya buat untuk pengalaman saya di PPG dalam jabatan. Untuk jurusan kimia, di sini ada UK PPG yang nantinya bisa Bapak Ibu ikutkan setelah menyelesaikan pembelajaran kurang lebih sekitar 1 bulan. Sekian video ini dibuat, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.